One, two, three, four. Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kali ini kita akan membahas tentang satu tren yang menurut saya sedang terjadi dan akan semakin terlihat di musim-musim ke depan. Ini bagaimana Europa League dan Conference League ini menurut saya akan berubah menjadi Piala Ciki yang baru gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga untuk tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan bahas kenapa menurut saya Piala Europa League ini ya, dan Conference League ini saat ini sedang mengarah menjadi Piala Ciki yang baru. Oke ya. Pertama kita lihat dulu adalah bagaimana di 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 Eropa saat ini gitu ya. Jadi untuk pertandingan Eropa, ketiga piala yang ada, jadi Champions League, Europa League, dan Conference League, ini ada perubahan sistem ya, dan perubahan sistem ini diubah merata ke semua piala Eropa ini ya. Perubahannya apa aja? Yang pertama ini adalah perubahan dari fase awal. Fase awal sebelum memasuki fase knockout ya. Ini dulu jadi dari musim 2023-24 dan sebelumnya gitu ya. Ini adanya adalah fase grup, di mana itu ada 32 tim yang dibagi menjadi 8 grup, masing-masing ada 4 tim dalam satu grup, di mana keempat tim ini di grup itu mereka akan saling bertanding home dan away ya. Jadi totalnya ada 6 pertandingan setiap grup, karena masing-masing tim akan saling melawan home dan away. Jadi ada 6 pertandingan di setiap grup, di mana lalu peringkat 1 dan 2 ini akan lolos ke knockout stage. Lalu yang peringkat 3 ini akan terjun ke pertandingan yang di bawahnya. Jadi kalau yang dari Champions League ini akan terjun ke Europa League, yang Europa League ini akan terjun ke Conference League gitu. Ini musim ini diubah ya menjadi fase liga, di mana dalam fase liga ini ada 36 tim yang mereka semua akan bertanding secara home dan away, ini melawan 8 tim yang berbeda. Ya, jadi setiap tim ini akan melakukan 8 laga melawan 8 tim berbeda, di mana setiap tim ini akan mendapatkan 4 pertandingan home dan 4 pertandingan away. Yang semua itu ya dilakukan secara undian melalui algoritma yang cukup kompleks ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih detail bagaimana sistem fase liga ini yang baru, ya silakan teman-teman lihat di card yang ada di atas ya. Itu saya sudah ada video animasinya untuk menjelaskan bagaimana fase liga ini berjalan gitu. Tapi ya ini adalah perubahan yang pertama, dan ini terjadi untuk semua Piala Eropa ya. Berikutnya ini karena fase liga ini ada perubahan yang kedua, yaitu di mana sekarang tidak ada lagi tim yang terjun ke pertandingan di bawahnya ya, karena dalam fase liga itu peringkat 1 sampai 8 ini langsung otomatis ke knockout stage. Peringkat 9 sampai peringkat 24 itu ada di peringkat 9 sampai 24 ini akan melakukan playoff ya. Mereka akan saling bertanding melakukan playoff home dan away, di mana 8 tim yang menang ini akan langsung menyusul tim-tim yang sudah tadi ya peringkat 1 sampai 8 untuk mereka ini menyusul ke knockout stage-nya. Untuk yang kalah mereka akan tersingkir. Lalu untuk peringkat 25 sampai dengan 36 ya udah itu tersingkir secara otomatis, tidak ada playoff lagi. Yang ini menurut saya membuat untuk tim-tim Conference League dan tim-tim Europa League ini levelnya menjadi lebih rendah menurut saya ya. Jadi
dengan tidak ada yang terjun, ini menurut saya membuat pelemahan terhadap tim-tim yang bertanding di Europa League dan Conference League. Bisa kita lihat ini ya di 16 besar Europa League. Kalau kita lihat tim-tim yang ada, secara jujur kita mau lihat secara jujur. Untuk tim-tim ini, menurut saya pribadi, ini levelnya ada di tim IPL ini tim yang ada di angka belasan gitu loh. Jadi menurut saya pribadi untuk tim-tim yang kita lihat ada di Europa League di 16 besar, rata-rata ini peringkatnya rata-rata menurut saya secara peta kekuatan ini ya mirip-mirip dengan tim-tim peringkat belasan di IPL. Lebih parah lagi ini adalah yang di Conference League, di mana di Conference League ini bisa kita lihat kekuatannya menurut saya bahkan bukan hanya level belasan, tapi bahkan mendekati level kekuatan tim championship gitu ya. Tapi kenapa kok yang dan ini menurut saya akibatnya adalah untuk di Europa League dan Conference League ini, menurut saya pribadi mulai musim ini sudah kelihatan ya, dan musim-musim kedepannya ini tim-tim IPL yang akan merajai dua kompetisi ini ya. Jadi untuk Europa League dan Conference League menurut saya ini akan dirajai oleh tim-tim IPL. Ya mungkin sekali-sekali akan ada tim dari luar IPL, tapi menurut saya tim-tim IPL ini yang akan merajai Conference League dan Europa League. Kenapa hanya Europa League dan Conference League? Kenapa yang yang Champions League kok IPL nggak bisa merajai juga gitu ya? Karena kalau menurut saya jawabannya cuma satu, uang gitu ya. Kita harus mengakui bahwa kekuatan keuangan itu dalam tim sepak bola ini ya akhirnya memang berubah menjadi kekuatan sepak bolanya gitu ya, karena hanya tim-tim yang punya keuangan yang bagus yang bisa membeli pemain-pemain yang terbaik dan membayar gaji-gaji yang level atas, sehingga para pemain ini memang mau datang ke klub-klub tersebut gitu ya. Jadi masalah keuangan ini yang menurut saya menjadi satu kekuatan yang sangat-sangat kuat yang membuat tim-tim IPL ini akan merajai Conference League dan Europa League. Kalau kita lihat tadi di Europa League dan Conference League, keuangan Tottenham Hotspur dan Manchester United itu jauh ada di atas semua klub-klub yang ada tadi di sana gitu kan. Dan ya sekarang juga kita bisa lihat di musim ini pada saat saya merekam video ini finalisnya untuk Europa League ini adalah Manchester United dan Tottenham Hotspur ya, yang saat ini mereka juga ada di peringkat belasan gitu loh. Jadi sangat itu sangat memperlihatkan bagaimana kekuatan keuangan tim-tim IPL ini peringkat 1 sampai peringkat belasan ini memang tim yang secara keuangan kuat gitu. Kenapa? Karena memang kalau di IPL ini pembagian uang hak siar ini lebih merata ya. Jadi bukan hanya diserahkan uang hak siar ini bukan hanya semata-mata diberikan kepada klub yang papan atas ya, tapi dibagikan lebih merata, sehingga kekuatan keuangan tim-tim IPL ini yang memang tim-tim yang bermain di IPL ini kekuatan keuangannya sangat luar biasa ya. Itu makanya saya bilang untuk Europa League dan Conference League ini akan membuat tim-tim Eropa lain akan kewalahan. Kenapa? Karena yang main di Europa League rata-rata kan adalah tim papan tengahnya dari liga-liga Eropa ya. Tim papan tengah liga-liga Eropa ini ya tadi menurut saya secara kekuatan ada di angka belasan ya, secara keuangan ya yang tadi mengarah pada kekuatan sepak bolanya. Lalu yang berikutnya adalah yang untuk tim-tim yang ada di Conference League ya, itu tadi kekuatan keuangannya menurut saya ya lebih mengarah mendekati ke klub-klub championship. Sedang kalau di Champions League, karena tadi pembagiannya lebih merata,
kekuatan keuangan tim-tim Inggris ini nggak setara dengan tim-tim papan atas Eropa yang lain, walaupun dengan ya apa ya, dengan sistem kepemilikannya akhirnya ya bisa menyamai, tapi artinya bahwa tim yang ada di Champions League ya anggaplah, kita anggap sama aja lah secara kekuatan keuangan. Tim-tim Champions League ini kekuatan keuangannya lebih 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 apa ya, lebih merata, sehingga tim-tim Inggris ini ya nggak bisa merajai di sana. Kenapa? Karena kekuatan keuangannya merata. Ya ini, jadi masalahnya adalah di uang, di mana ya tadi tim-tim Inggris untuk Europa League dan Conference League nggak ada lawannya gitu ya. Ini menurut saya menjadi satu problem, tapi ya menurut saya juga ini harus diatasi, karena kalau nggak diatasi, apa yang akan terjadi ya tadi, Europa League dan Conference League ini akan menjadi piala ciki. Nah, dari saya, gimana saya kalau ya saya yang dikasih ngurus UEFA gitu ya, bagaimana yang saya coba usulkan gitu kan, supaya Conference League dan Europa League ini jangan jadi piala ciki gitulah ya. Yang pertama adalah kita, menurut saya, harus mengembalikan sistem terjun ya. Jadi untuk tim-tim dari Champions League ada yang terjun ke Europa League, dari yang Europa League bisa terjun ke Conference League. Supaya apa? Supaya pada babak 16 besar ini para tim yang bermain ini mereka harus menaikkan kekuatan mereka. Mereka harus ya bermain dengan lebih serius. Mungkin yang secara keuangan tadi kurang baik, secara strategi intinya mereka tidak boleh meremehkan tim-tim yang ada di sana gitu loh. Tidak boleh mainnya nyantai-nyantai. Dan menurut saya ini juga akan meningkatkan pamor dari Conference League dan Europa League, karena tim besar yang ada di Champions League ini ya akan lalu turun ke Europa League, jadi fans yang nonton juga ada gitu loh. Nah, kalau memang seperti itu sistemnya, lalu bagaimana? Kalau dari saya sih simple aja gitu, bahwa yang di Champions League itu level 1 sampai 16 ini yang langsung lolos ke 16 besar. Lalu yang dari 17 sampai dengan 24 ini yang lalu akan turun ke Europa League, mereka melakukan playoff dengan peringkat berarti peringkat 9 sampai dengan peringkat 16-nya yang di Europa League ya. Jadi beradu, lalu yang menang ini yang akan lalu lolos ke babak 16 besar dan seterusnya gitu ya. Sampai itu juga yang nanti ke Conference League gitu. Jadi biar juga ada naikin kekuatan tim yang ada di Europa League dan Conference League gitu. Yang menurut saya ini perlu banget segera dikembalikan adanya tim yang terjun ke peringkat bawah ini. Ini sekali lagi untuk mencegah agar jangan sampai Europa League dan Conference League ini menjadi piala ciki. Nah, ini sih apa ya, pendapat saya, analisis saya, kenapa ke depan ini untuk Europa League dan Conference League ini akan menjadi piala ciki yang akan didominasi oleh tim-tim IPL, karena tadi sekali lagi kekuatan keuangan tim-tim IPL ini ya sangat mendominasi gitu. Dan ya harus diakui bahwa tim-tim IPL dengan peringkat belasan ini, bahkan kalau mau beli pemain ini bisa banget mereka memaksa tim-tim papan tengah, bahkan mungkin papan atas liga-liga lain ini untuk menjual pemainnya kepada mereka yang main bahkan ini di papan tengah dan papan bawah di IPL gitu ya. Ya ini jadi pandangan saya, analisis saya, dan ini saya mau tanyakan kepada teman-teman. Bagaimana kalau menurut teman-teman sekalian? Apakah setuju bahwa Europa League ini sekarang udah setara dengan Piala Ciki, setara dengan kalau di kita nih Carabao Cup gitu ya. Dia level tim-timnya itu ya setara untuk yang kita untuk kita lawan di Carabao Cup levelnya gitu kan. Boleh deh teman-teman ya, kalau teman-teman setuju atau tidak setuju boleh tulis di kolom komentar ya di bawah. Menurut teman-teman gimana nih untuk Conference League dan Europa League? Ya, itu aja ya dari saya yang ingin saya
bahas ini dari kemarin. Sebenarnya saya ngomong berkali-kali, tapi belum sempat saya formatkan menjadi satu video. Nah, ini sudah saya formatkan menjadi satu video. Ini sekarang saya tanyakan kepada teman-teman, boleh pendapatnya bagaimana gitu ya. Itu aja sih video dari saya. Saya mau mengucapkan terima kasih nih ya untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini, untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk para member kita yang sudah menyisihkan dananya sehingga channel saya ini bisa berlangsung dengan baik. Itu aja ya dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.